pertama atas nama tim kuasa hukum, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran teman-teman jurnalis memenuhi undangan kami. Tim kuasa hukum Saudara Faisal Haris di sebelah kanan saya dan istrinya di sebelah kiri saya, sore hari ini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, terkait dengan pemberitaan klien kami yang diduga terlibat dalam aliran kasus korupsi Kemensos tahun 2020. Itu sore hari ini kami akan melakukan klarifikasi terkait dengan pemberitaan itu. Walaupun pemberitaan ini sudah berlangsung lama, sejak Desember 2023, sampai tadi malam masih juga diberitakan. Selama ini kami akhirnya memutuskan untuk sore hari ini menyampaikan klarifikasi. Terkait dengan pemberitaan itu, kami menegaskan bahwa yang pertama, benar klien kami diundang sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sebagai saksi ya, diundang sebagai saksi. Justru klien kami ini bingung dan tidak mengenal semua tersangka yang sudah ditetapkan oleh penyidik KPK. Jadi beliau ini bingung sebagai saksi untuk tersangka dalam kasus apa, nggak jelas. Isu yang beredar dari pihak-pihak tertentu bahwa klien kami menerima aliran uang dari transaksi jual beli rumah dengan salah satu tersangka. Ini adalah informasi atau penggiringan opini yang menyesatkan dan merugikan klien kami. Bahwa benar klien kami melakukan transaksi jual beli rumah pada tahun 2010, tetapi bukan dengan tersangka yang sekarang terlibat dalam kasus 2020. Jadi ini sudah 2010 transaksinya. Kok sekarang 2020? Ada hubungan apa 2010 sama 2020? Itu yang membingungkan klien kami. Kemudian yang ketiga, klien kami juga, terutama istri dari beliau ini, dikaitkan dengan kasus tersebut. Dan ini penggiringan opini yang sangat merugikan klien kami. Karena tidak pernah ada pemberitaan yang berimbang. Selama ini kami diam ya. Tapi hari ini saya mau tegaskan bahwa bagi pihak-pihak yang menyebarkan pemberitaan yang merugikan klien kami akan memikirkan untuk melakukan tindakan hukum. Karena kami sudah mendapat dokumen resmi rekaman bahwa tidak pernah ada statement dari pihak KPK atau juru bicara KPK yang menegaskan atau menunjuk bahwa klien kami ini terlibat dalam dugaan itu. Nggak ada, kita ada rekamannya kok. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum media tertentu. Bahkan tadi malam kami sudah mendatangi, saya sebagai kuasa hukum, saya sudah mendatangi kantor dari media tersebut. Ternyata kantornya gelap gulita. Kenapa nggak? Saya sebut namanya, nama kantor di sini. Tapi nanti aja. Jadi itu maksud dan tujuan kami di sore hari ini untuk menyampaikan klarifikasi. Selanjutnya kami tegaskan bahwa patut diduga kasus ini ada nuansa politik sangat kental terkait dengan status klien kami yang saat ini mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI di Dapil Jawa Barat. Ini ada nuansa politiknya di sana.
Karena klien kami tidak kenal dengan tersangka itu. Kok dikait-kaitkan 2000 pertama, yang kedua kejadian 2010 dengan 2020, 9 tahun yang lalu nggak ada hubungan. Itu saja yang perlu kami tegaskan sore hari ini. Waktu selanjutnya, teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Ya. Izin Bang, kalau jika Pak Faisal Haris ini tidak mengenal dengan beberapa tersangkanya, mungkin ada indikasi apa yang sehingga menjadi saksi untuk Pak Faisal? Justru klien kami bingung juga dipanggil saksi untuk apa? Untuk apa? Kejadian ini 2010. Terus sekarang transaksi ya, jual beli rumah ini 2010. Kejadian korupsinya, diduga korupsi Kemensos ini kan 2020. Terus hubungannya apa 2010 dengan 2020? Jadi justru kan kami bingung, pertama bingung, kedua tidak mengenal tersangka. Loh, terus bagaimana ada delik atau tindak pidananya dilakukan? Nggak ada. Begitu. Yang berikut. Mas mungkin bisa diceritakan fakta yang terjadi seperti apa dan apa efek yang dirasakan ketika timbul masalah ini dalam rumah tangga kalian berdua dengan diri? Oh ya, jadi begini. Ini karena pertama sudah dikuasakan kepada saya nanti akan menyampaikan dan istri beliau yang akan menyampaikan efeknya itu. Karena beliau ini saat ini adalah caleg. Jadi saya membatasi beliau untuk tidak boleh berbicara karena ini bukan ranahnya kampanye. Jelas ya? Kalau untuk perasaan itu silakan ke istrinya Pak Faisal. Ibu Jennifer, silakan. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai istri punya rasa kecewa besar pertama karena adanya berita yang sebenarnya berita itu tidak benar tapi diada-adain terus di blow up. Kalian kan nggak tahu kebenarannya sampai di mana gitu. Kenapa terlalu dibesar-besarin banget? Suami saya nggak salah apa-apa gitu loh. Dan kasih dia lagi nyalek ya, terus dapat berita korupsi bansos. Kebayang nggak? Itu image-nya jadi jelek nggak suami saya di dapil? Di depan semua orang ya, nggak cuma di dapil. Apa kata masyarakat yang menilai? Begitu. Jadi saya minta tolong di sini, tolonglah gitu. Bijaklah saat membaca berita atau mendengar berita. Cari tahulah dulu kebenarannya sampai di mana. Jangan main bikin berita di blow up. Oh, Faisal Haris, suami dari Jennifer dan tersandung kasus korupsi, terima aliran dana bansos. Kalau suami saya bersalah sekarang, suami saya nggak ada duduk di depan kalian. Ya, maaf saya agak menggebu karena sebagai seorang istri saya tahu betul sifat dan karakter dari suami saya. Punya kecewa, iyalah kecewa. Kok bisa ya suami saya kayak nggak salah apa-apa loh, nggak ada terkait apa-apa, kok dituduh enggak gitu. Dan ini pas banget momen di saat dia lagi mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Berita itu timbul, merusak image ya. Kalau tadi Mas tanya apa dampaknya dalam keluarga, rumah tangga, tidak berdampak apa-apa. Kita bukan rumah tangga yang gampang tergoyang dengan berita-berita seperti itu. Justru kita semakin kuat. Kuat untuk apa? Meyakinkan ke kalian semua, ke masyarakat semua, bahwa itu nggak mempan buat kita diberitain begitu. Kita nggak salah apa-apa kok. Benar yang dikatakan oleh kuasa hukum kami, Bang Peter ya Bang ya, bahwa ini ada unsur patut diduga ada unsur politisnya. Ya. Nah itu lebih jelasnya nanti ke Bang Peter ya, karena itu bukan ranah saya nggak ngerti hukum, saya buta. Daripada saya tak salah membicarakannya di depan kalian, lebih baik nanti Bang Peter yang menjelaskan. Terima kasih. Dugaan itu muncul karena apa Bang Abang bisa menunjukkan bahwa jadi unsur politik? Jadi dugaan yang pertama, ini dugaan yang pertama. Klien kami ini melakukan transaksi jual beli rumah itu 2010. Pertama 2010, betul ya? 2010. Kasus ini terjadi 2020. Terus hubungan 2010 dengan 2020 ini apa? Aliran uang dari mana? Yang kedua, klien kami ini
tidak kenal dengan para tersangka itu. Bagaimana kualifikasi perbuatannya sebagai saksi, hubungannya dengan para tersangka itu, yang tersangka yang sekarang? Enggak ada, enggak kenal juga. Betul ya? Betul kan? Enggak kenal. Semua tersangka kan enggak kenal. Itu dua indikasi. Kemudian proses penyidikan kasus ini kan dari Februari 2023. Kok di akhir tahun baru dipanggil? Kira-kira itu saja. Artinya pemberitaan, saya mau sampaikan klarifikasi ini kepada teman-teman media untuk harus melakukan cek and recheck. Cek and recheck ya, karena kita sudah punya data. Ini data rekamannya ada. Wawancara teman-teman media dengan juru bicara KPK. Juru bicara KPK ini nggak pernah sebut nama klien kami sebagai saksi. Beliau ini bicara secara umum saja dalam kasus itu. Loh, kenapa bisa pemberitaannya itu menjurus ke klien kami sebagai saksi? Kenapa nggak ada yang lain yang diberitakan? Saksi kan bukan satu orang saja klien kami, masih banyak saksi yang lain. Kenapa nggak diberitakan saksi yang lain? Atau tersangka yang lain? Dan statementnya itu, judulnya itu sangat kontroversi dan sangat provokatif. Saya mau kasih tahu ya, itu ada media nasional. Tadi malam saya baca itu di IG-nya itu sangat provokatif. Dari mana you melakukan klarifikasi atau pemberitaan yang berimbang dengan kami? Nggak ada, tapi sangat provokatif. Dan sekali lagi saya tegaskan, kami sudah punya bukti rekaman bahwa pihak teman-teman juru bicara KPK tidak pernah menyebutkan klien kami sebagai saksi yang diduga menerima aliran uang. Nggak ada, itu hanya dikembangkan oleh oknum-oknum teman-teman jurnalis. Saya juga kecewa dengan teman-teman ini. Itu yang harus diklarifikasi. Nanti sebentar teman-teman yang kemarin muat beritanya ini, sebentar nanti saya mau bicara ya, untuk klarifikasi. Ini ada beritanya di IG-nya itu sampai udah berapa ratus ribu yang like itu. Kira-kira begitu. Ada lagi? Mungkin ada langkah hukum nggak sih Bang untuk Kita pikirkan dulu langkah hukumnya. Kan kita juga nggak mau bermusuhan dengan teman-teman media. Ini kan teman-teman kita juga. Ini kan, jadi tadi malam saya memang mendatangi salah satu kantor redaksi ya di daerah Tebet Dalam. Tapi kantornya gelap gulita, mungkin listriknya belum dibayar. Iya, aneh. Dia yang sempat mengangkat kasus ini, pemberitaannya sangat provokatif dan kontroversi. Bang, Ya. sedikit Bang, mungkin kita penegasan aja, berarti bisa dibilang agenda kita pada sore ini adalah penegasan dan klarifikasi atas berita-berita yang telah beredar ya. Ya, Nah, betul. mungkin agar lebih jelas mungkin pertama langkah yang abang bilang tadi, abang sudah mendatangi kantor redaksi Ya. terkait ya. Ya. Nah mungkin langkah selanjutnya, ini nyambung dari langkah selanjutnya ini mungkin untuk, berarti ini lebih ditujukan kepada media-medianya lah. Ya, TV. media. Mungkin Ya. langkah selanjutnya apa nih Bang yang bakal dilakukan? Apakah minta di take down? Kalaupun di take down, kan kita udah terlanjur menyebar. Mungkin ada langkah hukum atau apa segala macam. Oh ya, kita lagi pikirkan itu. Nanti setelah pesan-pesan berikut ini kami akan diskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau somasi itu kan tutup mata buka mata kan, jadi tinggal di print aja kok, nggak terlalu susah itu. Iya. ini berkaitan dengan media tersebut? Kan dalam undang-undang pers itu kan dinyatakan Ya. bahwa apabila ada orang atau siapapun yang keberatan dengan pemberitaan itu, dia bisa melakukan hak jawab. Ya. Agar dalam demokrasi ini tercipta, kenapa KPKL dan saksi ini dan melakukan hak jawab atau klarifikasi terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh media tersebut? Oh ya, hak jawab itu sebelum tahun baru kita sudah pernah layangkan di media yang lain yang naik. Tapi ini muncul lagi di media yang timur. Kita udah layangkan hak jawab di media yang barat, muncul lagi di timur. Kemarin tahun baru ini kita dikasih hadiah tahun baru dengan muncul lagi satu media tadi malam. Di selatan lagi. Nah itu angin selatan itu.
semalam. Kita nggak mau lagi besok nanti muncul lagi di mana? Utara. Nah, ini semua teman-teman ini semua baik-baik lah. Ini teman-teman kita semua. Artinya itu, terima kasih Pak. Jadi kita akan melakukan hak jawab dan somasi. Kalau hak jawab tidak dipenuhi ya terpaksa somasi lah. Kira-kira begitu. Ya Bang, Ya. Penegasan aja Bang, soal Jedun dan si Faisal Haris mungkin sekarang update kasusnya seperti apa Bang? Kemarin kan mengingat baru saja pemeriksaan Desember ya, Iya. itu update kasusnya seperti apa sekarang? Cuma dipanggil sebagai saksi. Terus ditanya-tanya, enggak kenal. Nggak kenal, Ya udah. seperti sebatas itu aja. Tapi lebih jelas nanti tanya teman-teman penyidik KPK. Kan masih janggal Bang, Pak Faisal Haris mengaku tidak mengenal, tapi terlibat atau tidaknya itu seperti apa? Ya justru beliau juga bingung. Beliau juga bingung karena itu beliau ini dipanggil, diperiksa dalam kasus itu, dia kan nggak kenal juga, nggak kenal para tersangkanya. Terus ditanya-tanya soal rumah, transaksi jual beli rumah 2010. Artinya tidak ada keterlibatan sama sekali Bang, bisnis atau apapun gitu. Enggak, namanya nggak kenal orangnya. Dan sekarang mungkin rumah tangga Faisal dengan Jedun sendiri seperti apa? Apa? Dampaknya apa untuk rumah tangga mereka? Oh iya, dampaknya itu kan bagian dari pencemaran nama baik kan. Itu kan mencemarkan nama baik yang bisa menimbulkan kerugian buat apa namanya keluarga mereka, begitu kerugian kan. Apalagi dituduh terlibat dalam menerima aliran uang korupsi. Itu aja sih. Kayak ada langkah hukum. Ya kita akan pikirkan media tersebut. Ya. Kemudian